Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Irfan Salahuddin, Sada Esti Ningtyas, Ella Elistiani, dan Ganesha Adian Marcella. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pendidikan dan perilaku kesehatan. Yang pertama, pengertian pendidikan kesehatan menurut para ahli. Menurut Wood, secara garis besar berpendapat bahwa pendidikan kesehatan adalah serangkaian pengalaman yang mempengaruhi sikap, pengetahuan, maupun habituasi seorang individu berkaitan dengan hidup sehat, baik dalam level individu, masyarakat, maupun suatu ras. Selanjutnya, menurut Stewart, secara garis besar berpendapat bahwa pendidikan kesehatan merupakan bagian dari program kesehatan dan kedokteran. Pendidikan kesehatan merupakan suatu upaya terencana yang bertujuan memodifikasi sudut pandang, sikap maupun perilaku suatu individu, kelompok maupun masyarakat ke arah pola hidup yang lebih sehat melalui proses promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Menurut Green, secara garis besar berpendapat bahwa pendidikan kesehatan merupakan suatu proses yang terencana untuk mencapai tujuan kesehatan dengan mengombinasikan berbagai macam cara pembelajaran. Selanjutnya, tujuan pendidikan kesehatan. Yang pertama, mengubah pola pikir masyarakat. Yang kedua, memampukan masyarakat, kelompok, atau individu agar mandiri mengaplikasikan perilaku hidup sehat. Yang ketiga, mendukung pembangunan dan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan kesehatan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya Saudara Salahuddin. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan operasional. Menurut Wong dalam Suliha dan kawan-kawan pada tahun 2001 menyebutkan 4 tujuan operasional dalam pendidikan kesehatan, yaitu yang pertama ada menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menjaga kesehatan diri sendiri serta lingkungan sekitar. Yang kedua ada melakukan tindakan preventif maupun rehabilitatif agar tercegah dari peningkatan keparahan suatu penyakit melalui berbagai kegiatan yang positif. Kemudian yang ketiga yaitu memunculkan pemahaman yang lebih tepat terkait keberadaan dan perubahan yang terjadi pada suatu sistem, serta cara yang efisien dan efektif dalam penggunaannya. Nah, yang terakhir ada memampukan diri agar secara mandiri dapat mempelajari dan mempraktikkan hal yang mampu dilakukan sendiri sehingga tidak selalu meminta bantuan pada sistem pelayanan formal. Kemudian pada slide berikutnya yaitu membahas mengenai sasaran pendidikan kesehatan. Nah, menurut Noto Atmojo pada tahun 2003, sasaran pendidikan kesehatan dibagi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama ada sasaran primer atau primary target. Nah, maksudnya bagaimana sih? Nah, maksudnya ialah setiap upaya dalam mendidik atau mempromosikan kesehatan di masyarakat yang lebih tepatnya dilaksanakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Sasaran tersebut dapat dikategorikan menjadi misalnya seperti yang sudah teman-teman lihat di gambar, ada ibu menyusui. Nah, maksudnya itu masuk ke dalam masalah KIA, kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya, kepala rumah tangga untuk masalah kesehatan umum, siswa sekolah untuk kesehatan remaja, dan lain sebagainya tergantung pada masalah kesehatannya masing-masing. Yang kedua, ada sasaran sekunder atau secondary target. Nah, seperti yang sudah tertera di gambar, terdapat tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan lain-lain dikatakan sasaran sekunder karena diyakini dengan memberikan pendidikan kesehatan kepada kelompok ini. Pada akhirnya akan memberikan pendidikan kesehatan kepada penduduk-penduduk yang di sekitarnya. Nah, yang terakhir ada sasaran tersier atau tertiary target. Seperti yang teman sudah lihat di gambar, bahwasannya gambar tersebut mengibaratkan seseorang yang mengambil sebuah kebijakan atau mengambil sebuah keputusan di tingkat nasional maupun daerah. Nah, kebijakan dan keputusan kelompok ini
akan berdampak langsung pada perilaku pemimpin masyarakat dan juga masyarakat pada umumnya. Nah, begitu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada saudari Ella untuk melanjutkan. Dipersilakan, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya ada alat bantu dan media pendidikan kesehatan. Alat bantu atau peraga pendidikan kesehatan. Yang dimaksud alat bantu pendidikan adalah alat-alat yang digunakan oleh pendidikan dalam menyampaikan bahan pendidikan atau pengajaran. Alat bantu ini lebih sering disebut alat peraga karena berfungsi untuk membantu dan memperagakan sesuatu dalam proses pendidikan pengajaran. Alat peraga ini disusun berdasarkan prinsip bahwa pengetahuan yang ada pada setiap manusia itu diterima atau ditangkap melalui panca indera. Semakin banyak indera yang digunakan untuk menerima suatu, maka semakin banyak dan semakin jelas pula pengertian atau pengetahuan yang diperoleh. Seseorang atau masyarakat dalam proses pendidikan dapat memperoleh pengalaman atau pengetahuannya melalui berbagai macam alat bantu pendidikan. Tetapi masing-masing alat mempunyai intensitas yang berbeda-beda dalam membantu persepsi seorang. Menurut Elgar Dell, membagi alat peraga tersebut menjadi 11 macam dan sekaligus menggambarkan tingkat intensitas tiap-tiap alat tersebut dalam suatu kerucut, yaitu yang pertama ada kata-kata, kedua tulisan, 3 rekaman atau audio, 4 film, 5 televisi, 6 pameran, 7 field trip, 8 demonstrasi, 9 sandiwara, 10 benda tiruan, dan 11 benda asli. Kemudian untuk macam-macam alat bantu pendidikan. Alat bantu pendidikan diantaranya ada alat bantu lihat atau visual aids, 2 alat bantu dengar atau audio aids, 3 alat bantu lihat dengar atau audio visual aids. Untuk alat bantu lihat, alat ini berguna dalam membantu menstimulasi indera mata atau penglihatan pada waktu terjadinya proses pendidikan. Alat ini ada 2 bentuk, yaitu alat yang diproyeksikan, misalkan slide, film, dan lain-lain. Kemudian alat-alat yang tidak diproyeksikan, misalkan media 2 dimensi, gambar peta, ataupun bagan, dan lain sebagainya. Kemudian alat yang tidak diproyeksikan itu juga ada yang berbentuk 3 dimensi, misalnya globe atau bola dunia, boneka, dan lain-lain. Yang kedua, alat bantu dengar. Alat bantu ini menstimulasi indera pendengar pada waktu proses penyampaian bahan pendidikan atau pengajaran, misalkan rekaman, audio, radio, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, alat bantu lihat dengar. Itu contohnya yaitu televisi dan video. Kemudian untuk media pendidikan kesehatan. Media pendidikan kesehatan merupakan saluran atau channel untuk menyampaikan informasi kesehatan dan karena alat tersebut digunakan untuk mempermudah penerimaan pesan-pesan kesehatan bagi masyarakat atau kelompok. Berdasarkan fungsinya sebagai penyalur pesan-pesan kesehatan, media ini dibagi menjadi 3, yaitu media cetak, media elektronik, dan juga media papan atau billboard. Untuk media cetak sendiri, media cetak sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan sangat banyak contohnya. Yang pertama itu ada booklet. Booklet itu merupakan suatu media untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan dalam bentuk buku, baik tulisan maupun gambar. Kemudian contoh yang selanjutnya ada flyer atau selebaran kertas. Nah, itu seperti leaflet tetapi tidak dalam bentuk lipatan atau hanya sebatas kertas yang ada tulisannya atau gambar. Kemudian flip card. Nah, ini hampir mirip seperti flyer tetapi dalam bentuk lipatan atau lembar balik. Kemudian yang selanjutnya ada rubrik. Rubrik ini seperti tulisan-tulisan pada surat kabar atau majalah mengenai bahasan suatu masalah kesehatan atau hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Kemudian contohnya ada lagi poster.
poster dalam bentuk media cetak berisi pesan-pesan atau informasi kesehatan yang biasanya ditempelkan di tembok-tembok, di tempat-tempat umum ataupun di kendaraan umum. Kemudian yang selanjutnya ada foto. Nah, sebuah bentuk visual yang mengungkapkan informasi-informasi terkait kesehatan. Untuk media kesehatannya yaitu dalam bentuk media elektronik. Media elektronik ini sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan atau informasi kesehatan. Jenisnya berbeda-beda, di antara lain ada televisi, video, radio, slide, dan film strip. Kemudian untuk selanjutnya, media papan atau billboard. Nah, media papan ini biasa dipasang di tempat-tempat umum dan juga dapat diisikan dengan pesan-pesan atau informasi terkait kesehatan. Media papan ini juga mencakup pesan-pesan yang ditulis pada lembaran seng yang ditempel pada kendaraan umum, misalkan bus atau taksi. Pembahasan berikutnya adalah konsep perilaku kesehatan. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu perilaku. Perilaku berasal dari kata peri dan laku. Peri yang berarti cara berbuat, dan laku berarti perbuatannya atau kelakuannya. Jadi menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh Noto Atmojo tahun 2003, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena itu, perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian organisme tersebut merespon. Maka teori Skinner ini dikenal dengan teori SOR atau stimulus, organisme, dan respon. Kemudian Skinner membedakan perilaku menjadi dua, yakni perilaku yang alami atau innate behavior, yaitu perilaku yang dibawa sejak organisme tersebut dilahirkan, berupa refleks-refleks atau insting-insting tertentu. Yang kedua adalah perilaku operan atau operant behavior, yaitu perilaku yang dibentuk melalui proses belajar. Kemudian kita masuk pada perilaku kesehatan. Menurut Noto Atmojo, perilaku kesehatan adalah suatu respon seseorang atau organisme terhadap stimulus yang meliputi sakit atau penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan dan minuman, serta lingkungan di sekitarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku sehat adalah tindakan seseorang dalam menjaga dan meningkatkan kesehatannya, termasuk pencegahan penyakit, perawatan kebersihan diri, penjagaan kebugaran dengan olahraga dan makanan yang bergizi. Berbicara tentang pencegahan penyakit, menurut Level dan Clark, yang disebut pencegahan adalah segala kegiatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencegah suatu masalah kesehatan atau penyakit. Pencegahan berhubungan dengan masalah kesehatan atau penyakit yang spesifik dan meliputi perilaku menghindar. Jadi, pencegahan penyakit dapat disebut usaha seseorang menghindari suatu penyakit. Biasanya, perilaku ini meliputi perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk perilaku kesehatan. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, perilaku kesehatan adalah tanggapan atau respon seseorang mengenai sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan dan minuman yang bergizi, serta lingkungan di sekitarnya. Kemudian respon atau reaksi seseorang ini terbagi menjadi dua, yakni respon pasif dan respon aktif. Respon pasif ini responnya masih tertutup dan respon aktif responnya sudah terbuka atau sudah berupa tindakan seseorang. Nah, selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan oleh atau terbentuk dari 3 faktor. Yang pertama ada faktor predisposisi atau predisposing factors. Faktor ini terwujud dari pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor pendukung atau enabling factors. Faktor ini terwujud dalam lingkungan fisik, seperti tersedia atau tidak tersedianya fasilitas atau sarana kesehatan, misalnya puskesmas, obat-obatan, alat-alat kesehatan, jamban, dan lain sebagainya. Faktor ketiga yaitu faktor pendorong atau reinforcing factors. Faktor ini terdiri dari sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lain yang merupakan kelompok penguat dari perilaku kesehatan masyarakat. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku seseorang atau masyarakat tentang kesehatan ditentukan oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi, dan sebagainya yang dianut oleh orang tersebut. Di samping itu, ketersediaan fasilitas, sikap, dan perilaku petugas kesehatan juga dapat menguatkan atau mendukung terbentuknya perilaku kesehatan di masyarakat.
Kita mengambil sebuah contoh, misalnya di saat pandemi seperti sekarang ini ada seseorang yang tidak mengenakan masker di puskesmas. Yang seharusnya dilakukan oleh petugas kesehatan adalah menegur dia agar dia mau menggunakan masker. Namun ketika sikap tenaga kesehatan atau petugas kesehatan tersebut tidak baik, maka perilaku seseorang tersebut juga bisa jadi tidak baik. Misalnya malah dia marah-marah atau dia berontak atau bahkan tidak mau menggunakan masker sama sekali, maka dapat digarisbawahi bahwa sikap petugas kesehatan yang tidak baik akan menghasilkan perilaku perilaku kesehatan masyarakat yang tidak baik pula. Oleh karena itu, hal ini menjadi contoh bahwa sikap dari petugas kesehatan merupakan faktor penguat atau pendorong perilaku kesehatan di masyarakat. Yang terakhir adalah hubungan perilaku dan kesehatan. Hubungan kesehatan dengan perilaku sangatlah erat hubungannya dan berkesinambungan. Individu yang sehat tercermin dari perilaku yang sehat. Begitu pula sebaliknya, kondisi kesehatan yang kurang baik juga bisa merupakan cerminan dari perilaku kesehatan yang tidak baik atau kurang baik. Manfaat dari hidup sehat yang paling penting adalah meningkatkan produktivitas kita dengan segala kemampuan dan potensi diri kita. Untuk itu, konsep hidup sehat seperti PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat harus dipupuk dari setiap individu untuk dapat meningkatkan kualitas hidup yang sehat. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.